Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz punya cerita di mana cerita ini sudah sering Ustadz sampaikan tentang keutamaan ilmu. Sama-sama bekerja tapi hasilnya berbeda. Sama-sama usaha, hasilnya berbeda. Sama-sama berbuat, hasilnya yang berbeda. Apa itu yang membedakan? Keilmuan yang dimiliki orang yang melakukan, orang yang beraktivitas, orang yang mengamalkan itu sendiri. Contoh, ada si fulan, ambil saja mudah namanya Ahmad. Ahmad ini ketika bersekolah, begitu masuk kelas doa, bapak ibu guru mulai mengajar di jam pertama, Ahmad ini istiqomah dengan tenang, khusyuk, berdiam diri alias tidur. Dari sekian banyak bapak ibu guru pasti jengkel terhadap perbuatan si Ahmad ini. Kenapa jengkel? Kasihan bapak ibu guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh, kasihan teman-temannya yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh, konsentrasinya terpecah, terganggu dengan tidurnya si Ahmad. SMA si Ahmad tidak berubah, bahkan sampai perguruan tinggi, mohon maaf, perilaku si Ahmad ini masih dipertahankan. Sehingga kalau orang itu tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai keahlian, otomatis ketika terjun ke masyarakat, ketika bekerja di dunia yang nyata, pasti pekerjaannya itu boleh dibilang pekerjaan yang biasa-biasa saja dengan hasil yang biasa juga. Pekerjaan yang berat dengan hasil yang ringan. Pekerjaan yang sulit, yang membutuhkan tenaga fisik dengan gaji yang sedikit. Suatu ketika si Ahmad ini dari pagi, siang, sore bekerja. Kalau dihitung, si Ahmad ini dalam 1 bulan bisa mengumpulkan uang 3 juta rupiah. Dalam 1 bulan 3 juta rupiah. Bahkan bisa lebih dari 3 juta rupiah. Bisa mencapai 15 juta rupiah. Ya, si Ahmad ini dalam 1 bulan bekerja pagi, siang, sore, upahnya 15 juta rupiah. Sungguh nilai gaji uang yang fantastis, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Usut punya usut, setelah diselidiki dan diteliti, ternyata si Ahmad ini pekerjanya apa? Si Ahmad ini dari pagi, siang, sore bekerjanya itu adalah mengumpulkan batu. Kalau ketemu dengan batu yang kecil, langsung dipanggul dan dikumpulkan. Kalau bertemu dengan batu yang besar, maka batu yang besar itu dipecah terlebih dahulu dengan usaha yang sangat keras, baru dikumpulkan oleh si Ahmad. Nah, si Ahmad ini dalam 1 hari bisa mengumpulkan batu
1 truk. Bayangkan pemirsa, kalau saat ini orang punya 1 truk batu yang dibuat pondasi bangunan itu, kira-kira harganya berapa? Bisa mencapai 1 juta. Tapi kita pilih yang tengah-tengah. Anggap saja batu kali atau batu yang dikumpulkan oleh si Ahmad, 1 truk itu kalau dijual, kalau dinilai dengan nominal 500.000 rupiah. Artinya kalau 1 hari Ahmad bisa mengumpulkan 1 truk batu dijual 500.000 rupiah kali 1 bulan kali 30 hari, otomatis 500.000 kali 30 hari sama dengan si Ahmad mampu mengumpulkan uang 15 juta rupiah. Alhamdulillah. Si Ahmad ini hanya mempunyai keahlian bagaimana cara memecah batu sehingga batu itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ini Ahmad punya ilmu memecah batu. Tetapi teman satu kelas si Ahmad ini yang ketika dulu di bangku sekolah, ketika Bapak Ibu guru masuk, sudah diawali dengan doa yang sangat khusyuk, doa yang sangat baik, punya harapan, punya cita-cita yang mulia. Anggap saja teman si Ahmad ini bernama Badrun. Ya, Badrun. Ketika Badrun sekolah, Badrun ini adalah siswa yang kategori dalam kecerdasan biasa-biasa saja. Anggap saja kalau Bapak Ibu guru ngasih soal ulangan 10, Badrun hanya mampu menjawab 9 dan yang betul itu 7 bahkan 8. Artinya si Badrun di dalam setiap ulangan itu pasti ada salahnya, tidak bisa menjawab sempurna dengan nilai 100 atau betul semua. Tetapi Badrun ketika sekolah, dia itu anak yang rajin, tekun, menghormati Bapak Ibu guru, menghormati teman-temannya, sehingga perilaku yang dilakukan oleh si Badrun ini, orang-orang yang ditemuinya, orang-orang yang disapanya, orang-orang yang diberbuat baik dengan si Badrun ini, tanpa disuruh, orang-orang yang disenangkan oleh Badrun dari lisannya Bapak Ibu guru, dari lisannya teman-teman satu kelas, dari lisannya teman-teman satu sekolah, mendoakan kebaikan kepada si Badrun ini. Dan ternyata ketika Badrun lulus SMP, Badrun ini melanjutkan di SMA jurusan IPA. Kita ketahui bersama kalau SMA itu jurusan IPA, biasanya orang IPA itu dihadapkan dengan hitung-hitungan, menghitung sesuatu yang barangnya belum ada, bahkan tidak ada. Itu IPA. Contoh, orang kok disuruh mengukur kecepatan suara, orang kok disuruh mengukur kecepatan angin, orang kok disuruh mengukur suhu dan lain sebagainya. Kalau kita menghitung uangnya ada, itu mudah. Tetapi ini menghitung sesuatu yang barangnya tidak kelihatan, yang barangnya belum kita pegang. Tetapi si Badrun optimis mengambil jurusan IPA. Harapannya si Badrun kalau lulus dari SMA ini bisa masuk ke perguruan tinggi dengan mengambil fakultas kedokteran.
Dan alhamdulillah kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan si Badrun di waktu SMP dulu, sehingga doa-doa tetap mengalir dari lisan Bapak Ibu guru, si Badrun di dalam mencari ilmu di bangku SMA selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ketika lulus SMA, si Badrun mendaftar di Fakultas Kedokteran, diterima, dan selama proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran, si Badrun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ketika lulus dari Fakultas Kedokteran, si Badrun langsung mendapatkan pekerjaan sambil kuliah kembali mengambil jurusan keahlian.